Oke, baik teman-teman. Shalom bagi kita semuanya yang ada di manapun kalian berada. Saya akan menyapakan satu persatu dan jangan lupa juga untuk bersyukur hari-hari pekerjaan teman-teman, pekerjaan Bapak Ibu dan semuanya yang beraktivitas. Dan kali ini saya akan berbagi cara kita responsibility, bertanggung jawab. Jadi begini teman-teman, kita tidak akan bisa untuk mengendalikan diri dan juga kita tidak bisa untuk membatasi diri. Kok bisa? Jadi begini, dalam hal percintaan. Nah, kalau hal dalam percintaan, pasti Bapak Ibu dan teman-teman dan apalagi anak-anak muda ini sangat tertarik. Nah, kenapa saya akan ambil dengan tema responsibility dalam percintaan? Bertanggung jawab yang paling didominankan bagi maupun kaum perempuan, kaum laki-laki, terutama laki-laki. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan pada dirimu sendiri, kepada orang itu. Nah, gini, di Indonesia ini termasuk negara yang mempunyai identitas ras dan berbagai suku dan berbagai keunikan. Nah, dalam hal itu justru terbentuklah suasana, terbentuklah pengenalan tentang cinta. Nah, dalam arti cinta ini untuk laki-laki dan perempuan, khusus laki-laki yang paling untuk menjadi tanggung jawab, menjadi menghidupi dan bertanggung jawab atas layaknya seorang bapak, seorang ayah. Oke. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang bapak. Tapi tidak mudah juga untuk mempermainkan seorang anak perempuan dari keluarga tersebut. Makanya saya akan bagikan bagaimana caranya Pak, bagaimana caranya Kak kita untuk menjadi responsibility, bertanggung jawab. Jadi gini, kalau kamu mempunyai pacar, itu statusnya pacaran. Tapi kamu udah mengatakan saya akan bertanggung jawab dalam kehidupan maupun apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Itu kata-kata yang paling romantis untuk buat perempuan. Tapi kata-kata juga yang tidak ada material atau materai 10.000 atau bukti bahwa suatu saat nanti bisa tidak akan terbukti. Tapi dengan kata-kata itu yang mujahid, maka banyak perempuan di luar sana yang terlena dengan perkataan itu. Maka teman-teman saya akan katakan bagi saudara saya perempuan dimanapun kalian berada, tolonglah review kembali. Ingat kata ayah dan ibu. Pasti pesan ayah dan ibu. Kalau kita pergi merantau, pergi berstudi atau dimanapun, pesan ibu cuma satu. Nah, keinginan kamu apa, tujuan kamu? Itu yang paling utama. Kalaupun kamu udah mau meyakinkan, mau berdikari, mau punya pasangan, tolong kenalkan ayah dan ibu. Bawalah laki-laki itu. Bukan untuk mengatur diri kita sendiri, membangun mesbah di kos, membangunkan mesbah cinta kita di luar dari pengetahuan orang tua. Ini yang salah ini. Ini salah. Makanya banyak anak-anak muda sekarang yang sudah untuk salah menggunakan, yang salah untuk melakukan percintaan di luar pengetahuan orang tua. Saat teman-teman bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan seseorang, menyalahkan perempuan dan laki-laki. Enggak, itu hal yang wajar kok. Tapi hal yang wajar itu bagaimana caranya? Itu di Indonesia mempunyai agama, Indonesia mempunyai aturan. Agama diajarkan. Jika sudah saatnya kalian untuk bisa menjadi seorang ayah dan ibu, ayolah buktikan secara agama. Kenalilah kepada seorang orang ini bahwa kamu punya suami dan istri. Begitu adik-adik. Saya bukan untuk menghakimi. Jadi sekali lagi kepada adik-adik yang di luar sana, jangan terlena dengan kata laki-laki yang seperti ini.
saya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi keesokan harinya. Itu satu. Dan saya akan membiayai hidup kamu jika adik mau pacaran dengan saya. Itu dua. Dan ada lagi, jika adik-adik serius dengan abang, uang jajan kakak tanggung. Itu yang harus dihindari. Ada 3 ini. Masih banyak lagi. Itu kata-kata laki-laki atau kata-kata mutiara atau rayuan buat laki-laki. Karena kenapa? Dia ingin mendapatkan sesuatu. Karena kenapa? Hidupnya dikuasai oleh setan dan iblis. Karena dia apa? Mau untuk menerjunkan jam tayang, bisa dikatakan untuk menerjunkan keinginan. Tapi dia tidak untuk mengontrol bahwa di depan itu ada yang janggal dalam kehidupannya. Karena kenapa? Perempuan kalau udah tahu kayak gitu, tolong respon. Dan katakan bilang begini juga. Kalau memang abang mempunyai responsibility, kita pulang, temuilah orang tua saya. Itu yang dikatakan perempuan yang dewasa, laki-laki yang dewasa, yang mempunyai iman, yang mempunyai integritas. Tapi kalau persandingan atur-atur sendiri, apalagi kita di luar kendali orang tua, rantauan, pendidikan di luar pulau, itu yang sangat, maka ada hamil di luar nikah. Itu makanya ada kekecewaan, adanya menyadari dan menyalahkan diri sendiri karena udah terlanjur yang adik-adik lakukan itu. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam agama Kristen bilang begini, saya mengenal kamu jika kamu mengenal saya. Artinya apa? Kita disahkan dan dikatakan anak-anak Allah yang menikah di atas rumahnya, bukan nikah dalam kendali pendidik, dalam kendali agama-agama terpercaya. Itu yang salah gunakan. Kalau ajaran dalam agama Kristen, sekali menikah seumur hidup. Apakah Bapak kita boleh menikah lagi jika istrimu sudah dipanggil atau suamimu dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bisa menikah lagi? Itu camkan itu kepada adik-adik. Saya bukan untuk pintar untuk mengomong atau mengkritik, tapi ini untuk buat memotivasi diri kita sendiri dan buat teman-teman juga untuk menjadi, oh benar ya, tujuan kita untuk merantau, tujuan kita untuk berpendidikan apa? Itu pergi sendiri, pulang 3 orang, kadang 2 orang. Ini yang salah kita gunakan, adik. Tolong. Mungkin cinta itu indah, tapi tidak indah layak lagi bagi kehormatan kemuliaanmu, merusak dirimu. Karena kenapa? Penyesalan bertubi-tubi. Kamu akan menyesali kalau kamu tidak akan bertindak. Makanya kalau kamu jalan, sertakan bersama Tuhan. Makanya jalan bersama Yesus, semua indah bagiku. Itu lagu. Oh, kenapa? Kalau kita bersama bergumul kepada Tuhan, semuanya akan dikendali oleh Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Dia, aku bahagia. Itu terlenanya dunia. Itu. Tolong kepada adik-adikku sekalian semuanya, kalau kamu sudah tidak sanggup lagi untuk menyendiri, kalau maunya berdua, kenalilah kepada orang tua. Bersandinglah di mesbah Tuhan dan dikatakan di situ bahwa saya menikah dan menerima baik susah maupun senang. Itulah orang-orang yang mempunyai agama, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tapi kalau kamu hanya bersanding dalam dalam pengetahuan kamu, aturan kamu tersendiri, oh itu udah sesat. Saya katakan lagi, jangan salah gunakan kalimat, jangan terpancing dengan rayuan-rayuan laki-laki dan perempuan, terkhusus laki-laki.
rayuan-rayuan maut tidak berlaku untuk sekarang. Berlakunya hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, hanya itu saja yang saya akan bagikan. Semoga untuk memberkati kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bersama saya dengan nama Rian Sulende, saya akan mengundurkan diri. Terima kasih. Amin.